peluang nih, bagus nih. Cuma emang waktu itu gue bimbang karena saat itu mindset gue masih kayak yang kalau gue ikut pertukaran, gue nggak ikut magang yang entah di perusahaan atau di apa, pengalaman kerja gue mungkin akan berpengaruh nih di sini gitu. Teknologi informatika dan industri keilmuan saat ini banyak merubah dunia. Dan selamat datang di FTII UHAMKA, Fakultas Teknologi Industri dan Informatika. Dengan fokus pengembangan teknologi di berbagai bidang industri, FTII UHAMKA siap memberikan kesempatan luas bagi lulusannya untuk menjadi SDM berkualitas di masa depan. FTII UHAMKA memiliki 3 program studi, yaitu Teknik Elektro, Teknik Informatika, dan Teknik Mesin. Dengan mengedepankan kompetensi pengajaran dan pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku, FTII UHAMKA siap menjadi pilihan terbaik bagi generasi Indonesia. Yuk kuliah di UHAMKA! Halo semua, kembali lagi di YouTube Podcast, UHAMKA Talk Podcast. Nah, jadi sekarang kita mendatangkan narasumber dari mahasiswa UHAMKA lagi dan lagi, karena kebetulan emang UHAMKA tuh banyak banget mahasiswa yang keren-keren dan luar biasa hebat. Langsung aja kali ya, coba boleh kakak, abang, silakan diperkenalkan. Oke semuanya, salam kenal, gue Elang, gue alumni dari UHAMKA, dari FISIP UHAMKA angkatan 2018. Jadi baru banget kemarin gue lulus dari Prodi Ilmu Komunikasi, kayak gitu. Wow, baru banget lulus. Jadi Yep. kesibukannya apa nih bang? Kalau sekarang sih gue kerja nih, jadi gue kerja di agensi, di kreatif agensi namanya Creative.id sebagai KOL and Production Management, kayak gitu. Terus kalau boleh tahu, sibuk banget nggak tuh setelah perkuliahan ini, setelah lulus? Kalau Di dibilang pekerjaan sibuk banget sih sebenarnya kerjaan gue tuh karena lebih banyak ngubungin influencer, ngubungin konten kreator. Sebenarnya sibuknya itu kayak ya dibilang sibuk, lebih sibuknya terkait gue adjust meeting atau adjust briefing ke mereka gitu, atau kadang-kadang ada meeting sama klien, lebih ke sibuk di situnya. Cuma kalau kesehariannya sih sebenarnya kalau pas lagi sepi ya sepi aja gitu, nggak banyak kegiatan. Tapi ke kantor selalu? Tetap ke kantor. Oke. Nah, yang menarik dari Bang Elang ini adalah Bang Elang ini lulus melalui jalur jurnal internasional, betul? Betul. Nah, gimana tuh Bang? Boleh kali ya diceritain biar teman-teman yang lain juga tahu. Oke, jadi terkait lulus lewat jurnal ya. Ini sebenarnya kalau misalkan gue mau cerita, mending gue cerita dari awal, Oke. dari awal banget ya. Jadi awalnya itu gue kan udah masuk di semester 7 dan udah SKS gue tuh sisa ada 1 matkul sama PKL yang perlu gue ambil di semester itu. Dan gue coba ngambil skripsi juga. Dan pada saat itu gue tuh dapat tawaran nih dari Prodi terkait ada program pertukaran namanya International Credit Transfer sama Malaysia gitu. Nah saat itu ya gue kan mikir peluang nih, bagus nih. Cuma emang waktu itu gue bimbang karena saat itu mindset gue masih kayak yang kalau gue ikut pertukaran gue nggak ikut magang yang entah di perusahaan atau di apa, pengalaman kerja gue mungkin akan berpengaruh nih di sini gitu. Cuma peluangnya nggak bisa gue dapet 2 kali nih, gitu kan. Akhirnya ya udah, gue beraniin, gue ikut, diajuin proposalnya segala macem, keterima ternyata. Akhirnya gue ikut pertukaran dan itu pertukarannya itu konversi SKS. SKS itu yang dikonversi ada PKL sama skripsi. Masuklah gue di situ PKL penelitian itu sama Universitas Teknologi Petronas Malaysia. Nah, udah nih gue penelitian. Selesai penelitian kan laporannya dibuat dong. Dibuat laporannya, nah itu yang buat laporan PKL. Terus gue tanya sama Prodi, Bu, untuk dikonversi jadi skripsi gimana? Ternyata perlu dipublikasi di jurnal. Nah jurnalnya saat itu minimal di Sinta gitu kan, terus minimalnya tuh Sinta 4 kalau nggak salah waktu itu. Terus gue coba cari-cari, gue cari yang harganya cocok sama budget juga. Walaupun karena awalnya gue masih mikirnya nih budget nanti dari gue sendiri gitu. Ya udah gue cocokin, kalau nyari yang gratis pasti persaingannya ketat banget, gue ngeri nggak bisa tembus. Dapatlah waktu itu di jurnal riset komunikasi di Sinta 3. Gue masukin ke sana, pengajuan, penulisan jurnal sesuai template-nya dia. Terus ya udah ada revisi kita kerjain, bahkan sampai 2 jam sebelum waktunya publish itu ada yang namanya Turnitin gue tuh masih 33. Itu harus gue push di bawah 20. Itu
gue akhirnya pergi ke tempatnya sahabat gue, namanya Farhan. Kita berdua ngobrol. Dia kan waktu itu masih punya lapak sushi gitu kan. Gue nongkrong di situ terus gue bilang, gue butuh tempat, gue butuh fokus. Kalau gue di rumah gue nggak akan fokus. Jadi gue butuh di sini dan gue butuh lu buat diskusi sama gue. Udah tuh. Jadi gue berdua sama dia sedikit diskusi terkait Turnitin karena sebenarnya kan itu kan jurnal bahasa Inggris. Jadi secara bahasa Inggris emang gue mengakui bahwa sahabat gue ini si Farhan ini dia tuh punya bahasa Inggris yang lebih bagus daripada gue. Jadi karena buat nge-push Turnitin otomatis gue butuh saran dari dia juga nih, kalimatnya apa. Sampai sekitar setengah jam sebelum publish itu gue selesai, gue kirim masih di angka 19. Sebenarnya udah di bawah 20, udah aman. Cuma waktu itu gue kayak mikir, bisa kali ya 15 menit nih gue push lagi dikit karena tanggung gitu. Dapatlah di 17 sebenarnya. Gue udah ngeliat waktu udah tinggal 10 menit kan terakhir. Udah kirim, publish akhirnya. Udah publish, dapat surat pernyataannya, terus ada bukti publishnya. Gue kirim ke prodi gue, Bu Farida waktu itu. Gue kirim, terus diproses sama fakultas. Terus seinget gue tuh pokoknya bulan Februari atau bulan Maret awal gitu. Itu udah keluar surat pernyataannya kalau misalkan gue udah dinyatain lulus gitu. Wow. Jadi kalau dibilang gue bener-bener yang, kalau anak-anak yang lain ada sempro, ada sidang, gue tuh nggak ada gitu. Gue tuh nggak ada. Jadi kayak teman-teman gue juga pasti banyak yang kayak sempro enggak, sidang enggak, tiba-tiba udah lulus duluan. Tapi menarik deh. Tapi itu jurnal internasional itu ada di semua fakultas atau hanya diperuntukkan di FISIP? Karena kan sebenarnya gue mungkin akan bilang dulu program ICT ini kan nggak cuma dari FISIP doang gitu. Okay. Bahkan ada temen gue yang dari FKIP ikut, namanya Fatia. Nah, ternyata di FKIP ini dia udah main sistem ini gitu. Udah menggunakan konversi jurnal. Cuma memang mungkin di FISIP saat ini masih mungkin masih dirintis kali ya, atau masih disusun gitu. Ntar peraturannya akan seperti apa, sistemnya akan seperti apa kayak gitu. Nah, jadi dan dimulainya mungkin dari gua gitu. Waktu itu gua sempat ngomong sama Bu Farida kayak, Bu, ini apa ke depannya akan ada sistem konversi ini atau cuma di saya aja gitu. Karena mungkin kebetulan saya ikut kegiatan ini dan mesti konversi skripsi kayak. Oh, mungkin nanti diusahakan untuk ke depannya gitu. Jadi ke depannya mungkin nanti akan ada ya, jadi ya alhamdulillah gitu maksudnya. Berarti semakin keren ya. Di angkatan-angkatan bawah itu akan mulai ada yang jurnal-jurnal juga gitu. Karena emang beberapa kampus di luar juga menurut gua udah mulai main di jurnal. Kita juga perlu. Benar-benar kita perlu menyeimbangkan juga ya. Apalagi kan kita sekarang lagi naik-naiknya nih, UHAMKA lagi naik-naiknya nih namanya nih gitu kan. Keren. Berarti kemarin semua kegiatannya itu online? Online. Di yang Malaysia itu juga berarti online? Iya, secara virtual. Dan berarti abang ini lulus 3,5 tahun? Iya. Gimana perasaannya? Ya seneng, nggak expect. Itu bener-bener kayak, yang gue tuh sebenarnya kemarin mikirnya kayak, ya mungkin bisa 3,5 tahun, cuma gue masih kepikiran kayak, oh nanti ada sempro, nanti ada sidang gitu. Ya mungkin ya gue paling teman-teman yang lain mungkin kalau yang udah startnya lebih awal, dia akan sidang periode pertama, mungkin gue sidang periode kedua gitu. Coba hitungannya gue masih dapat 3,5 gitu kan. Terus gue tadi nggak expect kayak gitu, terus tiba-tiba ngeliat kesempatan kayak gitu kan gue ambil dong. Ini bahkan teman-teman gue yang sempro aja belum, gue tuh udah keluar suratnya duluan gitu loh. Terus kata gue kayak, wah, gue udah lulus duluan nih. Kayaknya bukan 3,5 lagi ya, 3/4 ya. Nggak sih, menurut gue hitungannya 3,5. Karena kan gue nungguin suratnya itu yang sekitar sebulanan lah gue nungguin. Karena publikasi jurnal juga lama kan sebenarnya? Lama. Sebenarnya gini, publikasi jurnal tuh macam-macam menurut gue. Jadi sebelum gue publish di Jurkom ini, gue kan ngelihat beberapa jurnal lain kan. Ya jelas gue karena ini mau dijadiin konversi skripsi, gue pasti akan nyari yang paling cepat gitu. Ada yang dia publish-nya di bulan Desember, ada yang di bulan Januari, ada yang di bulan Februari. Gue ngambil yang di Januari. Kenapa? Karena waktu yang di Desember, gue nanya juga, apakah seandainya gue submit, mereka akan publish di bulan itu gitu. Ternyata enggak. Ternyata nanti akan sesuai dengan approval-nya gimana, revisinya seperti apa, dan dia bisa masuk periodenya yang mana gitu. Jadi mereka tuh sistemnya mungkin bisa dibilang kayak antrian ya, mungkin iya gitu. Tapi nggak full antrian juga. Kalau misalkan emang kita masukin punya kita bagus, kita bisa publish di Desember, kita publish gitu. Sedangkan waktu di Jurkom gue tanya, ternyata mereka tuh lebih bilangnya, iya kalau disubmit kalau disubmit saat ini terus ternyata cocok akan publishnya di bulan Februari, dibilang gitu.
Cuma kalau misalkan nggak cocok ya nanti dibalikin lagi, nanti bisa disubmit lagi di tempat lain gitu. Karena kan kalau jurnal itu kan nanti lu turnitinnya itu disimpan di database. Jadi setelah diturnitin akan disimpan di database. Kalau lu ngajuinnya, kalau mereka orang-orang yang mau ngambil jurnal nih akan ngambil di tempat lain, itu udah nggak bisa. Kalau kita udah submit di satu tempat, khawatirnya kan gue majuinmu di Desember ternyata nggak bisa, tapi udah masuk di database Turnitin, gue nggak bisa ngajuin kemana-mana dong. Udah jadi 100% plagiasi gue. Ya udah akhirnya karena gue udah ngerasa yakin Jurkom sistemnya kayak gitu, ya udah gue masuk ke dia kayak gitu. Nah, boleh kali dikasih tahu ke teman-teman yang nonton nih, apa aja sih kira-kira yang harus dipersiapkan di jurnal internasional ini? Mental sih. Karena yang pertama sih mental dulu sebenarnya. Karena jujur, kalau skripsi kita tahu bahwa kita akan ngadepin dosen-dosen kita sendiri. Kita akan ngadepin materi-materi yang kita pelajarin selama ini. Cuma kalau jurnal, yang pertama, salah satu proses jurnal itu adalah ada review yang double blind gitu. Jadi ada 2 reviewers, sama kayak kalau skripsi kita mungkin punya pembimbing 1, pembimbing 2, ini kita juga punya 2 reviewers. Cuma 2 reviewers ini, dia tuh nggak dibolehin ngelihat ini penulisnya siapa. Jadi cuma pure, full, tekstual doang, materinya isinya apa aja. Dan menurut gua, mereka kan pasti akan tega-tegaan. Dalam artian kayak, gua juga nggak tahu lu punya siapa, kalau lu jelek ya lu jelek. Kalau lu butuh revisi gitu. Pasti di note semua. Dan yang ngajuin jurnal itu nggak cuma dari kampus kita doang. Mungkin kalau misalkan kita skripsi kita bisa tahu pembimbingnya misalkan Bapak A nih, anak bimbingannya ini gitu. Nah kita tahu gimana caranya. Mungkin kalau misalkan kita mau bersaing antara anak-anak bimbingan, gimana menangin hatinya si Bapak A biar kita cepat di ACC itu gampang. Tapi kalau jurnal tuh nggak bisa. Jadi karena emang totally mereka nggak kenal kita pun nggak kenal mereka. Ditambah lagi kita punya banyak saingan mungkin dari kampus-kampus lain juga gitu yang mereka punya pemahaman berbeda, pengajaran selama kuliah berbeda segala macam. Itu kita harus benar-benar siap mental dulu. Terus jangan heran kalau revisinya itu kayak gue kemarin aja tuh gue sebenarnya dapat revisi itu baru revisi pertama gue itu adalah 3 hari sebelum publish. Wow. Itu benar-benar yang lo akan ngerasa kayak kekejar nggak ya, dan itu notesnya banyak banget. Dan gue ngerasa kayak kalau lu nggak siap mental, lu akan keteteran. Terus yang kedua, waktu, tenaga, itu semua harus disiapin dulu. Lu harus sehat, yang pasti. Istirahat yang cukup, terus juga termasuk, lu banyakin baca buku, baca jurnal. Karena jurnal tuh yang repot itu adalah jumlah halamannya maksimal 20-25, tapi referensinya 80% harus dari jurnal. Jadi berarti ya, dan minimal referensinya tuh 30 referensi. Jadi berarti minimal lu 24 jurnal ditambah 6 non-jurnal gitu. Dan Turnitin lu harus di bawah 20. Itu berat loh. Maksudnya lu ngambil beberapa referensi dari berbagai jurnal yang padat banget ditambah hasil penelitian lu sendiri, itu lu benar-benar butuh waktu, tenaga, pikiran, mental, itu semua tuh harus disiapin dulu. Terus habis itu terkait mungkin kalau gue bilang jaga-jaga terkait ekonomi juga. Karena sebenarnya jurnal itu masuknya berbayar. Cuma memang waktu gue kemarin, alhamdulillahnya gue masih di cover nih sama FISIP gitu. Karena kebetulan kayak ternyata itu masuk dalam anggaran program gue yang sebelumnya. Sebenarnya harapan gue juga mungkin ke depannya kalau anak-anak yang ngambil jurnal bisa dibantu juga gitu sama pihak kampus. Karena menurut gue lumayan loh jurnal kayak sekali publish nominalnya gitu. Dan kalaupun bisa publish kan secara tidak langsung kita bisa ningkatin kualitasnya kampus kita juga, nama anak-anaknya juga semua gitu. Karena nggak banyak orang-orang yang lebih memilih jurnal dibandingkan skripsi. Tapi memang kalau yang ngambil-ngambil jurnal, gue bisa lihat bahwa mereka, karena kan gue juga ngeliatin jurnal yang lain ya, mereka punya materi dan juga ambisinya mereka tuh benar-benar bagus banget gitu. Dan persaingan lo akan lebih tinggi lagi di saat di sana. Jadi menurut gue ya itu, sebenarnya yang paling penting tuh mental, waktu, tenaga, kesehatan lo. Terus juga ekonomi itu buat dijaga-jaga aja ya, karena mungkin kita masih bisa tetap ngajuin keringanan ataupun minta bantuan dari kampus, karena kan ini juga efeknya nggak cuma ke kita doang, tapi juga ke kampus juga kayak gitu. Oke, berarti terakhir nih, silakan kasih pesan untuk teman-teman yang nonton kira-kira apa? Oke, kalau buat teman-teman yang nonton tuh sebenarnya pertama mungkin gue mulai dulu dari angkatan gue dan juga mungkin angkatan yang udah pada lulus ya. Buat teman-teman FISIP UHAMKA yang seangkatan sama gue udah lulus. Yang namanya gue manusia ya, mungkin karena sekarang kan kita juga
waktu kita terakhir kuliah banyak online ya, gue jarang ketemu segala macam. Sebelum gue ngasih saran, gue pengen minta maaf dulu kalau gue ada salah yang disengaja atau nggak disengaja, karena kita juga jarang ketemu, jadi gue mungkin nggak sempat ngomong langsung. Yang berikutnya juga gue pengen saranin buat kalian kalau misalkan persaingan di dunia kerja tuh nanti akan ketat banget. Jadi bangun skill kalian, asah semuanya supaya kalian bisa bersaing dengan banyak fresh graduate ataupun para job seeker di luar sana gitu. Terus kalau misalkan buat teman-teman keluarga divisi Puhamka, khususnya adik-adik tingkat gue semua, menurut gue jangan terlalu bimbang terkait milih jurnal atau skripsi, karena dua-duanya sama-sama punya plus minus. Ambil yang menurut kalian yakin, ambil jurnal boleh, ambil skripsi boleh, karena nanti saat kalian lulus, kalian tuh nggak cuma terkait tentang apakah kalian lulus dari skripsi atau dari jurnal gitu, tapi juga apa yang kalian pelajarin selama di kampus, skill apa aja yang kalian dapet gitu, terus gimana pengalaman kalian, karena pengalaman itu menurut gue akan jauh lebih urgent dibandingkan lu cuma bimbang mikirin gue ngambil skripsi atau ngambil jurnal ya gitu. Dan jangan lupa juga mungkin buat yang masih semester 1 sampai semester 5 lah, yang belum sibuk-sibuk banget ngurusin penelitian lah. Buat gua banyakin pengalaman, jangan cuma di dalam kampus doang tapi juga di luar, karena pengalaman di luar lo akan ngelihat pola pikir, persaingan di luar kampus itu akan seperti apa kayak gitu. Yes, that's right. Oke, thank you so much Bang Elang udah sharing-sharing sama kita di sini. Dan untuk teman-teman sekalian juga jangan lupa di like, comment, and share video kita UHAMKA TV. Oke, terima kasih semuanya. See you. Thank you. Oke, di sini gue Lang Rimba Dewata pengen main games di YouTalk Podcast UHAMKA. Gue langsung ambil kertasnya aja ya. Oke. Nah, ada kertas pertama nih. Bekerja di perusahaan swasta atau pemerintahan. Perusahaan gue swasta. Jadi belum nyampe ke pemerintahan, masih swasta. Terus, oke, yang pertama udah. Cukup S1 atau lanjut S2? Agak berat ya. Cuma secara cita-cita gue punya cita-cita buat lanjut S2 sih. Syukur-syukur bisa di luar negeri juga gitu. Jadi ngelanjutin setelah sebelumnya gue di luar negeri. Oke. Apa yang mau kamu sampaikan ke adik-adik tingkat kamu saat ini? Mungkin lebih ke tentang jangan labil untuk masalah milih mau skripsi mau jurnal, sama tingkatin pengalaman nggak cuma di dalam kampus doang tapi juga di luar, ikut internship di luar, ikut volunteeran di luar, ikut kegiatan di luar, kursus atau apapun itu, tingkatin skill kalian karena persaingan nanti di dunia kerja itu akan semakin ketat. Banyak orang-orang yang di luar sana punya kemampuan yang bahkan masih jauh di atas kita, jadi kita yang harus menyesuaikan. Perkembangan zaman juga makin kenceng dan kantor-kantor juga akan mulai lebih selektif dalam milih karyawan atau staff-staff ya. Jadi siapin semuanya. Ya Pak. 3 kata untuk UHAMKA. Mungkin lebih tentang oke, terus jaya, terus juga yang terakhir adalah cerdas. Oke. The last one. Siapa orang yang paling berjasa di hidup kamu? Kalau dibilang orang tua sih udah pasti ya. Cuma ini
kalau kita mau bilang yang paling berjasa udah pasti orang tua sih. Jadi kayak yang mulai ngedidik dari kecil, ngasih mindset dari kecil, terus juga ngasih tahu rasanya berjuang juga dari nol, dan khususnya juga cara didik mereka, entah mungkin dengan cara yang halus iya, dengan cara yang keras juga iya, penekanannya juga iya, sampai bisa ngebentuk gue sampai seperti sekarang gitu. Dan juga mungkin tingkatan keduanya adalah di para sahabat-sahabat terdekat gue, karena mereka yang mungkin di saat orang tua gue mungkin, ya namanya gue sebagai anak ya, ada kalanya gue ngerasa capek atau ngerasa kesel, dan mereka yang tetap ngebantu gue untuk semangat, untuk tetap dengerin apa kata orang tua gue, terus juga support gue dalam kondisi kayak gimana pun. Jadi menurut gue sahabat-sahabat gue dan orang tua gue yang paling utama, mereka adalah orang-orang yang paling berjasa di hidup gue.